satukan hati kita, nyanyi The Heart of Worship. Kita mau bawa hati yang menyembah kepada Tuhan. Jesus. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just
a heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. When it's all about you, Jesus, we bring heart of worship. Biar kami kembali kepada apa yang Engkau telah ciptakan di awal dalam hidup kami. Biar kami kembali Tuhan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Engkau Yesus. Dan kami berdamai dengan diri kami. Kami berdamai dengan keadaan di sekitar kami. Kami Tuhan minta dibentuk supaya kami jangan banyak menuntut walaupun banyak kesusahan di sekeliling kami. Biar kami Tuhan diberikan kerelaan hati, kerendahan hati untuk diajarin terus, untuk berdamai dengan apa yang sudah Engkau berikan buat kami setiap waktu. Karena kami tahu Engkau yang paling tahu saat yang terbaik, waktu yang terbaik. Terima kasih Yesus Kristus. Amin. Siang hari ini kita akan diberikan berkat firman dengan Bapak Vincent Hilliard. Temanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Silakan Pak Vincent. Pak Vincent, dipersilakan Pak untuk bisa membagikan berkat firman Tuhan buat kita semua siang hari ini. Maaf Pak, itu masih mute Pak. Ya, silakan Bapak. Shalom semuanya, puji Tuhan. Kita siapkan hati untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau siapkan kami, tuntun kami, sehingga kami boleh ada seperti mana kami ada. Dan saat ini kami buka hati kami untuk kami mendengar firman-Mu, Roh Kudus. You are most welcome in this place, in our heart. Terima kasih Tuhan, Kau beracara bagi kami. Dan kami siap, kami haus dan lapar. Dan terima kasih kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di kesempatan siang hari kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, panggilan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu ini, kami serahkan setiap hati pikiran kami, biar hati kami terbuka, mata kami terbuka, telinga kami mendengar. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu, semua kita katakan amin. Puji Tuhan. Ya, change screen dulu. Oke. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya mengajak kita bicara berdamai dengan diri kita sendiri, tapi saya mau mengajak kita dulu melihat panggilan kita. Nah, saya Oke, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan tentang panggilan hidup kita. Nah, yang pertama adalah kita lihat di dalam layar kita. Inilah panggilan hidup kita. Yohanes 15 ayat 16 bilang begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, saudara dan saya, kita semua, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap kekal. Nggak kayak buah di toko buah ya, yang
expired 2 hari 3 hari udah expired, tapi ini buah yang tetap kekal. Supaya apa yang kamu minta in regards to berbuah tadi, untuk dalam rangka kita memenuhi panggilan Tuhan pergi dan kemudian berbuah, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita mesti mengerti inilah panggilan hidup kita, bahwa kita dipanggil untuk berbuah, pergi dan berbuah. Nah, saya mau kita lihat, kalau kita bicara simpelnya, ini adalah 3 buah kita ya. Kalau kita bicara dipanggil untuk pergi dan berbuah, itu ada 3 yang kita bisa lihat bagaimana apa yang namanya buah. 1, buahnya adalah yang pertama diri kita sendiri. Jadi pastikan saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi buah daripada pengorbanan Kristus. Jadi kita sendiri udah menjadi buahnya. Nah, itu kita sendiri yang menjadi buahnya pertama. Yang kedua, buah roh. Kita tahu, nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi buah roh mengenai karakter kita. Jadi karakter-karakter yang ilahi, baik, sabar, nanti kita akan bahas di sana. Tapi itulah buah daripada yang kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, itu bicara buah pelayanan. Nah, kalau tadi dibilang pergi. Jadi sebenarnya pergi ini adalah di mana kita berada, itu adalah buah pelayanan kita. Itu adalah tempat kita beraction. Nah, jadi buah pelayanan itu bisa bicara, misalnya saudara dan saya ada di Indonesia, kita dipanggil pergi ke Indonesia to be a blessing, untuk berbuah, untuk jadi berkat, membawa kemuliaan Tuhan di mana kita berada. Bisa saja kemudian di panggilan kita, mungkin saudara adalah di marketing, saudara di HR, saudara di finance, maka itu panggilan lagi ya, itu saudara diminta pergi. So di sana saudara harus menjadi berkat. Kita dipanggil di MNC, so we have to be a blessing di MNC group dimanapun saudara berada. Jadi pergi dan berbuah itu yang paling nomor 3 ini adalah berbuah pelayanan itu. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya preacher ataupun pendeta yang bicara itu buah pelayanan, enggak. Pelayanan itu adalah di mana kita pergi diminta Tuhan, itu adalah pelayanan kita. Kita harus melahirkan buah pelayanan yang tetap, yang kekal, yang harum. Nah, lebih spesifik lagi, kalau dibilang panggilan kita adalah pergi, itu berbicara pergi di mana kita berada di satu situasi. Misalnya hari ini kita pergi diminta dalam situasi, mungkin di bangsa ini lagi ada pendemonstrasi. Nah, berarti kita dipanggil Tuhan, diizinkan Tuhan ada di dalam situasi itu. Nah, berarti kita harus menjadi berkat. Bagaimana jadi berkat? Atau mungkin hari ini perginya itu berarti saudara diizinkan Tuhan ada dalam situasi financial crisis ataupun ke situasi keuangan, situasi relationship situation yang bermasalah. Maka itu sebenarnya adalah pergi yang Tuhan maksudkan. Jadi kita diizinkan ada dalam situasi itu, kita harus pastikan kita punya buah pelayanan meresponi keadaan seperti apa yang Tuhan mau. So itu yang kita mau sama-sama samakan bahasa kita. Tuh panggilan kita adalah pergi, berada di satu komunitas, satu negara, satu situasi, satu keadaan, dan kita berbuah yang tetap memuliakan Tuhan. Dan kita sudah pastikan bahwa kita adalah buah daripada kelahiran Kristus ataupun pertobatan kita, ataupun kita menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, itu yang kita mesti samakan bahasa. Nah, kemudian kita lihat, nah, berdamai dengan diri sendiri itu berbicara bagaimana saudara dan saya berbuah. Jadi kalau kita bicara Tuhan Yesus sudah mendamaikan kita, segala hambatan kita untuk berbuah, Dia telah pakukan di kayu salib dan Dia telah tebus sehingga kita sebagai buah daripada menerima Kristus, sebuah penebusannya, kita sudah dimampukan, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus dalam kita yang memampukan kita untuk berbuah. Jadi panggilan berbuah dan pergi tadi untuk berbuah, kita Tuhan sudah kerjakan di kayu salib, Dia sudah mendamaikan kita. Nah, sekarang tinggal kita memastikan diri kita berbuah di lingkungan kita, di dalam karakter kita. Nah, itu berbicara bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Dengan kita tahu di dalam kita ada kedagingan. Ada hal-hal desire yang tidak berkenan, yang bertentangan dengan berbuah. Jadi kalau kita berbicara hari ini berdamai dengan diri sendiri adalah bagaimana kita melakukan apa yang harus kita lakukan untuk kita berdamai, dan itu berarti kita berbuah. Dimanapun sudah berada, di MNC, di Indonesia, atau mungkin dipanggil di
Pramuka, di Cilandak, atau di Bekasi, dimanapun saudara berada, dan di family mana, di keluarga, mungkin keluarga Simanjuntak, atau keluarga Tuhuteru, whatever, keluarga family Anda, saya di Phil Hilliard, maka saya dan saudara jadi berkat, jadi berbuah. Di mana kita dipanggil pergi, di mana itu kita berbuah yang tetap, karena Tuhan di dalam kita. So itu yang kita bicarakan, bagaimana kita sekarang berbuah. Artinya kita bagaimana kita berdamai dengan diri kita. Nah, ini yang pertama-tama kita mesti lakukan di dalam kehidupan kita. Berdamai kita berarti mematikan kedagingan tadi kan. Di dalam kita ada kedagingan, berbicara tentang ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, keselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pemecah belah, kemabukan. So hal-hal yang negatif ini yang kita jadi musuh kita. Ini yang harus kita damaikan. So kita convert menjadi buah-buah roh. Nah, kita lihat sekarang kalau kita berbuah, ini berbuah ya. Kita tahu berbuah-buah roh ini karakter-karakternya kita nih, kita seharusnya adalah penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua yang harus jadi buah dari kehidupan kita. Dan tentunya berangkat dari keberadaan siapapun masing-masing. Kita udah bicara mungkin di minggu-minggu yang lalu, bahwa hamba Tuhan sudah mengingatkan kita bagaimana ada karakter-karakter yang menentang, menghalangi kita. At the end kita nggak jadi berkat, nggak berbuah, karena kita harusnya melahirkan ini, dan ini kita berikan impact, efek kepada lingkungan kita, di mana kita pergi adalah buah-buah ini ya kan, dan memuliakan Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan. Nah, inilah berbuah. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam 3 hal ya kan, sebenarnya ada 4 hal, tapi mungkin karena waktu saya nggak bisa masuk ke yang 4. Tetapi 3 hal yang kita mau bicarakan, bagaimana saya dan saudara bisa berbuah. Bagaimana kita bisa mendamaikan diri kita dari apapun yang polusi di dalam hati kita, yang menghalangi kita, dan kita berdamai untuk kita bisa berbuah dimanapun kita berada, dan karakter kita juga. Seperti apa yang kita bicarakan ini. Kasih, sukacita kita ada dalam kehidupan kita, damai sejahtera ada di tengah-tengah situasi apapun, kesabaran ada, kemurahan ada, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, semua ada dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, itu bagaimana kita pastikan. Nah, ada 3 hal. Pertama yang kita fondasi sekali untuk kita lakukan adalah saya lihat dulu ya, mana dia. Yang pertama, pertobatan. So, Lukas 5:38 bilang gini nih. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Jadi, kalau kita mau berbuah, kalau kita mau hidup kita memuliakan Tuhan, maka yang pertama harus kita alami, kita lakukan adalah action kita adalah pertobatan. Kita bicara pertobatan sungguh. Karena gini, banyak orang waktu dia terima Tuhan, and then dia pikir, oke, saya udah tahu nih, Tuhan mau saya berbuat baik. Tapi dia di masa yang lalu, dia banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kemudian dia pikir, oke, so now katanya Tuhan, saya akan berbuat baik, saya akan penuh kasih, saya harus murah hati. Oke, I will do it. Tetapi yang lama, saya punya perbuatan saya yang lama, yang lalu mungkin saya pelit, saya nggak memuliakan Tuhan, saya marah-marah, saya benci orang, saya tidak mau ngomongin itu udah pas, dan sekarang hanya menerima apa yang baru dari Tuhan. Saya dengar firman Tuhan di khotbah, saya baca firman Tuhan, saya akan lakukan. Dan seperti apa yang firman Tuhan katakan, nggak bisa. Karena anggur yang baru, the new wine, firman Tuhan yang saudara dan saya dengar, apapun perintah Tuhan dalam kehidupan kita, nggak bisa kita simpan di kantong yang lama. So kita harus get rid of, kita harus tinggalkan, harus keluarkan kantong yang lama, ganti kantongnya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Itu sebabnya kita nggak bisa orang yang punya, oke, dia udah, pokoknya gue tahu ya harus berbuat baik, diomongin, berbuat baik. Tapi kalau apa yang dia lakukan di yang lalu, tidak berdamai dengan itu, tidak datang kepada Tuhan. Nah, ini yang kita lihat bagaimana Tuhan mau kita melakukannya. 1 Yohanes 1 ayat 9.
kita tahu. Mengaku dosa kita, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Oh, perlu sih ada di grup Sehingga ia Bapak. akan mengampuni segala dosa kita Ujung turun nama. dan menyucikan kita dari segala kejahatan. So, itulah yang kita mesti lakukan. Kalau kita bicara mau berdamai dengan diri kita, kalau kita mau berbuah, maka kita yang pertama adalah kita harus datang dalam pertobatan. Kita harus masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita nggak bisa main go aja gitu. Oke, sekarang ada hal yang baru nih, Tuhan ajarin, saya mau lakukan. You cannot do it. Maybe you will try to do it. Mungkin kita mau coba lakukan, tapi yang lama dragging down, menarik kita, sehingga kita pengennya sih lakukan yang baik, tapi yang tidak baik ada pada kita, sehingga kita nggak bisa, at the end kita nggak bisa launch out, melakukannya, berbuah, karena yang lama menarik, kantong anggur lamanya menarik ataupun menggerogoti sehingga tidak bisa berbuah dalam karakter tersebut. Jadi kita nggak bisa kita harus masuk dalam pertobatan. You have to clean out. Misalnya dulunya kita suka marah-marah, suka nipu, ya gitu ya mungkin. Nah kita harus nggak bisa, oke sekarang saya nggak mau nipu lagi. Tapi you have to come to ground zero. Ground zero means kita mengaku dosa kita, datang pada Tuhan, Tuhan ampuni kalau saya di waktu yang lalu saya menipu, atau mungkin kalau ada yang datang ke dukun, percaya dukun. So kemudian sekarang dia mau percaya Tuhan. You have to come to ground zero, come to pertobatan. Mengaku dosa kita, doa Tuhan kalau dulu aku ikut teman-teman nggak sadar tanpa mengerti, dan kayak saya janji-janji di dalam ramal-ramal atau apapun, aku datang padamu Tuhan, aku mengaku dosaku dan minta ampun, maka Tuhan responi, dia ampuni segala salah dan dosa kita, dan kita disucikan dari segala kejahatan kita. So we have a ground zero, so we have a clean base untuk kita lakukan yang benar, not dragging down, nggak ada yang menarik kita lagi untuk mendakwa kita to do the same as what we did before gitu kan. Jadi inilah yang kita harus lakukan pertama-tama kalau kita mau berdamai dengan diri kita, dengan kedagingan yang ada dalam diri kita untuk kita berbuah, dan kita harus lakukan pertama pertobatan. So as detail as you can, atas apa yang saudara lakukan, kita lakukan di waktu yang lalu, kita datang pada Tuhan, mengaku dosa, mengaku kelemahan kita, kalau kita mungkin sombong apapun, mengaku dosa kita. So then God will clean it up, dan kita akan ada di dalam putih seperti salju. So we have a ground. Kita menjadi kantong anggur yang baru untuk bisa menerima anggur yang baru, yang manis, pengajaran, dan menjadi pelaku-pelaku berbuah yang manis dan memuliakan Bapa di surga. So itu yang pertama. Jadi kalau kita mau berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita mau berbuah, dan nggak ada jalan lain, kita harus bertobat dari segala apapun yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. So we can have a base, kita bisa expect diri kita memuliakan Tuhan, bertumbuh di dalam iman. Banyak orang yang mencoba bertumbuh dalam Tuhan, di dalam iman, tapi dia nggak mau masuk ke ground zero ini. Datang pada Tuhan dengan rendah hati, mengaku apa yang dia lakukan di hari yang lalu, maka dia tidak akan pernah bisa bertumbuh kalau tidak mau melakukannya. Tapi hari ini kita mau mengerti bahwa kalau kita mau mengalami kemenangan, kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan di dalam kemenangan dan buah-buah, karena kan Tuhan bilang, Pak, mintalah. Kalau dari sisi Tuhan, Tuhan akan menjawab, dan jawaban Tuhan akan menuntun kita pada pertobatan. Jadi kalau kita berkata bahwa Tuhan aku mau berbuah, Tuhan kau berkata bahwa mintalah, kan Tuhan akan berikan. Jawabannya adalah Tuhan akan tuntun kita untuk masuk di dalam pertobatan, sehingga kita bisa meng-clean out hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan, lari bersama Tuhan di dalam kantong anggur yang baru. Nah itu yang pertama, pertobatan. Nah yang kedua, yang menjadi musuh daripada berdamai dengan diri sendiri untuk kita bisa berbuah, kita lihat di dalam hal yang kedua, dalam hal mengampuni. Ini banyak, kita udah sering kali dengar, tapi we cannot go further. Kita nggak bisa berbuah banyak kalau kita tidak masuk dalam mengampuni. Artinya kalau ada di dalam hati kita, kita memenjarakan seseorang, ya kan? Karena dia mungkin melakukan yang tidak berkenan ataupun melakukan ketidakadilan, bahkan merusak, menghancurkan kehidupan kita. Saya mengerti bahwa situasinya begitu menyakitkan. Saya pun pernah mengalaminya. Tetapi
You have to come to ground zero di dalam hal keterkaitannya dengan orang lain. Mungkin itu orang tua, itu mungkin teman, tetangga, saudara, teman kerja. Tapi kita harus masuk di dalam mengampuni. Karena Matius 6 ayat 15 bilang, tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus mengampuni. Karena dia adalah kondisi prerequisite, persyaratannya. Kalau kita mau bicara mendapatkan pengampunan, dan kita harus ada di dalam pengampunan kepada orang lain. Karena mengampuni ini menjadikan diri kita merdeka. Nah, saya punya satu kesaksian yang mungkin singkat saya ceritakan. Saksian yang saya tahu, ada satu orang namanya Ibu Austin ya, kalau nggak salah, saya lupa ceritanya udah lama, tapi dia ini bersama anaknya malam-malam jalan, anaknya yang masih kecil, itu keluar berjalan di daerah sekitar bar di Amerika. Kemudian satu saat totonya ada keluar dari bar itu seorang bernama Austin. Dia anak muda, masih di bawah umur, tetapi dia mabuk dan dia menembak anak dari ibu tersebut. Nah, ibu ini kemudian begitu bencinya karena hancur hidupnya, karena begitu anaknya yang dia sayang ini ternyata dibunuh oleh seorang anak kecil. Dan bahkan di pengadilan dia bilang begini, kurung dia di kandang. Jadi dia sampai menganggap si orang itu begitu binatangnya, sampai dia memakai kata-kata kepada jaksa ataupun pengadilan bahwa hukum dia, masukkan dia ke kandang. Jadi dia saking bencinya. Kemudian apa yang terjadi? Pengadilan kemudian memutuskan hanya pengadilan pembunuhan tingkat 1, tingkat yang rendah. Wah, dia tambah benci lagi bahwa kayaknya nggak fair. Dan apa yang terjadi? Ibu Austin ini mengurung diri di rumah berlama-lama karena merenungkan betapa nggak adilnya, betapa bencinya dia terhadap si anak ini. Tapi kemudian Roh Kudus mengingatkan dia terus waktu demi waktu, karena dia udah mengurung waktu, dia kehilangan produktivitasnya, dia nggak kerja dan segala macamnya, hidupnya benar-benar nggak berbuah dan bahkan pahit ya. Nah, tapi kemudian terus Tuhan ingatkan sampai satu titik akhirnya dia berdiri dan dia menyadari bahwa dia harus mengampuni si anak ini. Dan apa yang terjadi? Dia kemudian diminta izin kepada penjara untuk dia bisa datang dan mau ketemu dengan si anak muda ini untuk dia mau menyampaikan bahwa dia mengampuni. Sampai si anak tersebut yang di penjara, dia tidak mau ditemui karena takut, karena pikir apaan nih gitu kan. Tapi lama-kelamaan dia terus minta kepada pihak penjara untuk dia diberi waktu, dan akhirnya dia dipertemukan. You know what? Apa yang terjadi di pertemuannya dia? Dia ketika dia bertemu, dia menyampaikan, dia memeluk si anak ini, dan dia katakan, aku mengampuni kamu. Saya bisa bayangkan betapa beratnya itu karena dia menghancurkan hidupnya, tapi dia memeluk si anak ini di penjara, dan bahkan dia melorot jatuh di depan anak ini, menangis, dan dia merasakan, dia bersaksi, bagaimana dia merasakan kelegaan seperti beban itu diangkat dari kehidupannya, sehingga dia bisa mengampuni, dan dia benar-benar lega, dan bisa terang mata pikirannya, dan dia menangis dan memeluk anak ini. Dan dia berkata, aku mengampuni, apapun yang kau lakukan kepada anakku, aku mengampuni. Nah, kemudian apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian si anak ini mendapatkan pengampunan ataupun dispensasi lebih early, dan kemudian dia keluar dari penjara dan dia tidak menemukan tempat dia untuk berteduh, dan kemudian ibu ini menawarkan untuk dia tinggal di sebelah rumahnya. Saudara bisa bayangkan, pengampunan yang sedemikian, itu yang dia lakukan, yang dimampukan Tuhan, yang dia lakukan, tetapi itu melepaskan penjara dalam hidupannya. Dan itu membuat dia bisa melakukan yang baik. Saudara bisa bayangin, berbuat baik kepada orang yang telah membunuh anaknya. Dan akhirnya dia menampung si anak ini di rumah di sebelahnya, dan kemudian hubungannya ini makin kuat, sampai mereka kemudian saat ini mereka mendirikan Austin Foundation. Austin Foundation ini untuk merangkul anak-anak jalanan, anak-anak yang terbelah, anak-anak yang di dalam mungkin kehidupan yang gelap, dan mereka memerdekakan. Sudah begitu banyak orang, juta-juta anak-anak diselamatkan dari pelayanan mereka. So saya mau sharingkan bahwa apa yang kita mesti mengerti, betapa pengampunan ini melepaskan begitu banyak. Nah, ayat yang berikut ini saya mau sampaikan. 1 Petrus 4 ayat 8 bilang gini, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain,
Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. So, kasih, perbuatan kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Setiap kita punya banyak kelemahan. Kita punya banyak hal-hal yang kita menghalangi kita untuk berbuah. Nah, tapi perbuatan kasih mengampuni, apalagi seperti yang tadi Ibu tadi lakukan, betapa sulitnya untuk mengampuni, tapi dia dimampukan Tuhan mengampuni. Saudara bisa bayangkan, ada begitu banyak kasih yang tergenerasi ataupun terproduksi ataupun tercurah dalam hidupannya yang menutupi banyak dosanya. Itu yang membuat dia lega, terangkat dari beban, dan mata hatinya terbuka, mata pikiran terbuka, sehingga dia kemudian bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam pelayan Austin Foundation ini, dan menjangkau banyak jiwa, hidupnya menjadi berbuah lebat, menjangkau jiwa-jiwa, buah-buah yang harum bagi Tuhan. Tapi itu terjadi ketika apa? Dia memilih untuk mengampuni. Karena mengampuni itu menutupi banyak sekali dosa, banyak sekali kelemahan. Jadi benar-benar dia membawa hidup dia benar-benar berbuah banyak. So ini yang harus kita mengerti ketika kita mau berbuah, hidup kita mau memuliakan Tuhan, kita harus masuk di dalam satu pertobatan, tadi kita udah bicarakan. Tapi yang kedua, jangan ada seorang pun yang dipenjarakan. Saudara, saya pun lahir, saya nggak kenal orang tua saya. Saya baru kenal orang tua saya di saat SMA saya. Nah saudara, tapi kalau saya bisa hari ini saya boleh merdeka, saya boleh bersuka cita, saya boleh, mungkin saudara melihat saya seperti apa adanya, tapi saya boleh bisa tersenyum, saudara. Tapi ada satu momen di mana saya harus melepaskan pengampunan, saya harus merelakan, dan saya mengasihi Bapak saya dengan begitu luar biasa. Tapi itu perbuatan itu Tuhan bawa untuk membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupan saya, untuk saya boleh alami hal-hal yang baik dan berbuah dalam kehidupan saya. Kalau enggak, hari ini saya nggak ketemu saudara di sini. Tetapi karena perbuatan kasih telah menutupi banyak sekali dosa, kelemahan saya, ketidakmampuan saya untuk berbuah banyak bagi kehidupan, bagi kemuliaan Tuhan. Tapi ketika saudara dan saya mengambil langkah mengampuni, jangan ada satu orang pun yang karena kalau kita mengampuni, sebenarnya kita bukan bicara enak dong. Kalau saya mengampuni dia, berarti dia kayak saya endorse dia. Saudara, ketika kita mengampuni, maka kita sebenarnya sedang berbuat baik pada diri kita sendiri, satu hal. Kita membuat kita kasih itu menutupi banyak dosa sehingga kita pun dimerdekakan. At the same time, orang yang mungkin hari itu dia melakukan hal yang salah, tetapi ketika saudara memilih mengampuni dia, maka kasih Tuhan menutupi banyak dosa. Kelemahan dia pun Tuhan curahkan dengan kasihnya, menyuci dia, sehingga dia pun open, terbuka hatinya, dan di waktunya Tuhan dia akan bertobat, dan dia akan mengerti perbuatannya dan kemudian berbalik. Tapi kalau kita memilih membenci, itu yang diinginkan iblis, dan kita dikipasin untuk kita saling membenci, kitanya makin turun, makin tidak berbuah. Orang yang berbuat jahat, berbuat tidak adil, makin berbuat tidak adil. So, jalan yang kita harus lakukan adalah kita harus mengampuni, kita harus mengasihi. Karena itulah jalan yang Tuhan mau kita lakukan, sebagaimana dia telah mendamaikan orang yang membenci dia, membawa dia ke kayu salib, tapi dia mengampuni orang yang menganiaya dia. Itu adalah teladan kita. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, saya mengajak kita untuk inilah gaya hidup kita, bersyukur. Jadi kalau kita mau berbuah, kalau kita mau hidup kita memuliakan Tuhan, kalau kita mau mendamaikan polusi di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, mungkin kita udah diajarkan dari kecil kayaknya demanding, semuanya harus begini, begitu, tidak terjadi seperti kita harapkan. Apa yang jadi respon kita? Nah, kita harus mengerti bahwa kalau kita mau berdamai dengan diri kita, berdamai dengan kedagingan, apa yang ada polusi, hal-hal yang tidak memampukan kita, memungkinkan kita untuk berbuah, maka kita harus mengembangkan, kita harus meminta Tuhan. Dan dalam Tuhan tadi yang ingatkan bahwa Tuhan akan jawab. Kalau kita minta Tuhan bagaimana saya berbuat, Tuhan akan bawa kita memiliki gaya hidup bersyukur. Tuhan akan tolong kita bersyukur. Nah, bersyukur ini sebenarnya ukuran pengucapan syukur yang kita bisa lakukan, yang ditolong dalam pertolongan Tuhan memampukan kita untuk bersyukur, adalah ukuran buah yang bisa kita hasilkan dari kehidupan kita. Artinya kalau Tuhan izinkan hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kita, yang nggak adil atau yang kita nggak seperti kita harapkan, tapi Tuhan mampukan kita bersyukur di dalamnya. Sebenarnya semakin susah untuk bersyukur,
Kalau kita mungkin punya duit saat ini 200 M, bersyukur easy dalam hal finansial. Tapi kalau hari ini di dalam keadaan diizinkan pergi, ya kan Tuhan bilang pergi diizinkan dalam satu situasi yang sulit. Nah, apakah kita mampu bersyukur? Tuhan akan mampukan kita bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka tingkap-tingkap langit terbuka, maka degree yang sama, tingkatan yang sama dari ucapan syukur kita itu membawa kita, buah kita makin harum, makin berbuah lebat di dalam karakter, di dalam impact, di dalam menjadi berkat, itu menjadi lebih lagi. So, mari sama-sama kita lakukan gaya hidup kita bersyukur. Tuhan akan tolong kita. Mana bisa kita bersyukur di dalam keadaan yang tidak seperti kita harapkan. Tapi Tuhan sanggup. Roh Kudus di dalam kita sanggup. Makanya Tuhan bilang, mintalah apa saja yang kamu perlukan, maka aku akan berikan. Artinya apa saja yang kamu perlukan untuk berbuah, minta pada Tuhan. Ketika kita minta, Tuhan aku mau bersyukur, Tuhan akan mampukan kita. Vincent nggak bisa mengucap syukur di dalam keadaan yang tidak seperti saya harapkan. Tetapi Tuhan di dalam saya memampukan saya untuk bersyukur. Tetapi ketika kita izinkan kuasa Tuhan membawa kita untuk bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan yang bahkan sehari-hari gini. Bagaimana bisa bersyukur dengan keadaan pandemi? Mungkin ada kita mengalami impact. Tapi ketika Tuhan mampukan kita bersyukur, maka ada begitu banyak kedagingan. Hal-hal yang menghalangi, beban yang menghalangi untuk kita berbuah, itu dimatikan. Itu digantikan dengan buah-buah yang manis. Dan kita pun dapat berbuah. Buah pelayanan kita manis, di mana kita berada, di keluarga, di komunitas kita. Orang-orang bisa merasakan berkat, merasakan kehadiran Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, berkat Tuhan. Itu ada ketika kita ada dalam gaya hidup bersama Tuhan, bersyukur selalu. Jadi teman-teman semua, hari ini mari kita sama-sama berbuah. Dimanapun kita berada, dari karakter kita, buah-buah roh nyata, kasih, panjang sabar, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, kebaikan, penguasaan diri, biar itu menjadi bagian kita. Tetapi ada PR, ada action yang Tuhan mau. Tapi Tuhan bilang, mintalah. Ketika kita minta, Tuhan akan tuntun kita dalam pertobatannya. Tuhan akan tuntun kita dalam mengampuni. Kalau ada orang keluarga kita, bahkan orang tua, suami, istri, bahkan bisa jadi orang yang tidak kita lepaskan, dipenjarakan dalam hati kita. Tapi hari ini, it's too much. Hidup ini begitu banyak yang Tuhan sediakan. Too much untuk kita memenjarakannya dalam hati kita. Jadi hari ini, ambil langkah. Tuhan tolong kita, ampuni, lepaskan, berkati. Seperti Austin, dia bisa berbuah hidupnya, punya pelayanan yang luar biasa. Tapi kita tahu ceritanya. Di awalnya betapa sulit dia harus mengucap mengampuni. Tetapi ketika dia ditolong Tuhan, dan dia mengambil langkah, mengizinkan kuasa Tuhan memampukan dia mengampuni, maka hidupnya berubah. Tapi hari ini, semua kita pun Tuhan akan ubahkan, kita berbuah. Kita akan memuliakan nama Tuhan dengan kehidupan kita, dengan pertobatan kita, dengan pengampunan jika ada seorang atau bahkan jangan sampai ada beberapa orang. Tapi hari ini, ambil langkah. Dan hiduplah dengan ucapan syukur. Tuhan akan tolong kita, mampukan kita. Semakin sulit untuk bersyukur, itu sebenarnya adalah buah yang paling lebat, buah yang manis, buah yang luar biasa yang Tuhan sedang bangkitkan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saya nggak perpanjang firman Tuhan, tapi hari ini, MNC Group, teman-teman di semua, dimanapun teman-teman berada, kita semua berbuah. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Dimanapun Tuhan panggil kita untuk pergi, dan kita berbuah. Tapi hari ini, kita mengerti bahwa Tuhan bawa kita untuk berdamai dengan pertobatan kita, dengan pengampunan kita, dan ucapan syukur dari kehidupan kita senantiasa, apapun keadaannya, dalam segala hal. Puji Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita minta Tuhan teguhkan, pimpin kita untuk melakukan, menjadi pelaku firman, mengalami apa yang Tuhan ajarkan di siang hari ini. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami, yang mengubahkan hidup kami. Jamah hati kami, Tuhan. Jamah hati kami. Ubahkan kami. Kami mau ngambil langkah, Tuhan, yang Tuhan tuntun bagi kami. Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu, Tuhan. Kalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, kami datang dengan rendah hati, Tuhan. Kami menyadari kelemahan kami. Kami mengaku segala dosa kami. Dan kami, Tuhan, kami tahu Tuhan akan sucikan segala dosa kami. Dan kami akan alami, Tuhan, kelepasan daripada Tuhan.
Tuhan, kami juga kalau ada hari ini Tuhan, ada kesalahan, kebencian kami, kalau kami merasa tidak ada perlakuan tidak adil, apapun yang kami alami, bahkan di masa kecil kami, di masa-masa yang lalu kami, Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Tuhan, kami meminta kekuatan pada Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami mengasihi teman kami, orang tua kami, ataupun pribadi ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami cukup untuk kami menjarakan satu orang pun dalam kehidupan kami yang akan menghalangi. Kami memberkati dia, kami mengasihi dia. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang menghujani dan tercurah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami angkat, tolong kami untuk bersyukur dalam segala keadaan. Keadaan hari ini, dalam keadaan kami yang sulit mungkin dalam keadaan sakit Tuhan, iya, kami dari dalamnya Tuhan, tolong kami untuk kami bersyukur bahwa Tuhan baik, Tuhan memulihkan, Tuhan sedang beracara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami terima jamahan-Mu siang hari ini yang mengubahkan kami. Dan biarlah buah-buah kami harum, buah-buah kami lebat, dan memuliakan Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, materaikan kebenaran firman-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran-Mu yang memerdekakan setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Vincent untuk berkat firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Sehat Tuhan selalu berkati. Bapak. Kita tiba kepada pengumuman. Boleh ditampilkan pengumuman untuk minggu ini dari Persekutuan Doa MNC Group. Tertera mengenai laporan kas dan PIC untuk diakonia bagi teman-teman yang kerinduan untuk memberikan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan untuk diakonia, bisa ditransfer juga ke Ibu Kristina R. Asmaradewi sesuai dengan nomor rekening MNC Bank yang tertera. Boleh dilanjutkan, Ko Martin? Ya, untuk siang hari ini persembahan boleh kita scan dari spin kita atau mungkin bisa juga dari email, tadi sudah ada di attach QRS-nya. Saya persilahkan teman-teman, sebelum itu kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Yesus, kami mempersembahkan persembahan berkat yang sudah kami terima untuk kami memberkati kembali Persekutuan Doa MNC Group, dan ini dipakai untuk MNC Group Persekutuan Doa lebih dahsyat lagi dalam melayani-Mu. Terima kasih Yesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Yes, Lord. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. We thank you, Jesus. Buat hari ini kami menerima Tuhan berkat firman Tuhan yang sungguh membangun iman kami di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami lakukan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Bentuk kami dan jadikan kami, supaya kami memiliki hati seperti-Mu Tuhan. Hati yang mengejar terus kasih-Mu, hati yang mengampuni, hati yang mau dibentuk sampai Engkau menciptakan kami untuk melengkapi kami dengan destiny kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saya persilahkan Kak Tina atau Pak Timo untuk doa syafaat dan doa penutup. Kalau doa berkat nanti langsung dengan Pak Vincent juga ya.
Mari kita berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah PDMNC siang ini. Kami mengucap syukur atas segala kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu kemarin hingga hari ini, kami sehat, kuat, kami diberkati, kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk Pak Vincent, dilihat yang sudah melayani kami, melayani-Mu Tuhan, melayani jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda, damai sejahtera-Mu melimpah-limpah baginya. Apa saja yang dikerjakan olehnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati PDMNC Center, Tuhan berkati seluruh PD yang ada di unit-unit MNC, dan doa-doa pada setiap Senin, Rabu, bahkan di hari-hari yang selanjutnya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Pak Haritanu Sudibyo, Ibu Liliana, dan seluruh tim BOD yang ada, bahkan seluruh karyawan dan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada, yang terikat erat dengan kami semua, itu diberkati Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Tuhan juga kiranya berkati Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkati mulai Presiden, Wakil Presiden, Kepala-Kepala Daerah, para Menteri yang ada. Tuhan berkati TNI, Polri, dan juga Tuhan berkati, berikan kekuatan kepada Kapolri yang baru Tuhan. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah, hikmat-Mu terus mengalir baginya Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyertai Indonesia, berkati Indonesia, membebaskan dari COVID, krisis ekonomi, apapun yang melilit Indonesia, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, dimanapun kami bekerja, biar kami menjadi berkat, kami menjadi saksi-Mu, kami membuktikan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, kami serahkan siang hari ini pekerjaan dan tanggung jawab kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera-Mu melimpah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Silakan Pak Vincent. Mari semua jemaat Tuhan, kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, melingkupi setiap kita, dan tuntunan dan pimpinan oleh Roh Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kekasihnya kita semua. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati semua. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali ke MC. Tuhan baik, Tuhan memberkati. Have a nice weekend. God bless you. Tuhan memberkati Pak Vincent, Tuhan memberkati semua yang hadir. Terima kasih Pak Vincent, Tuhan Lanjutkan. berkati. Terima kasih yang melayani. God bless you Pak. God bless you. Thank you Pak Timo. God bless you all. Terima kasih Pak Vincent.